warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Yusuf, Prodi Agroteknologi semester 4, mata kuliah Kesuburan Tanah dan Pemupukan. Saya akan membahas tentang pupuk organik sedikit ya. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan, sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar harinya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, tongkol jagung, bagas tebu, dan lain-lain. Nah, pupuk hijau dalam bidang pertanian merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Pupuk hijau biasanya dalam bentuk menggunakan yaitu untuk menambah unsur hara tanah, terutama nitrogen, karena pupuk hijau banyak mengandung unsur tersebut. Tanaman yang dapat dijadikan pupuk hijau biasanya yaitu tanaman yang tergolong dalam keluarga leguminous atau polong-polongan, ditempati oleh bakteri karena tanaman dari keluarga Leguminous mempunyai akar yang ditempati oleh bakteri Rhizobium yang dapat meningkat nitrogen atau udara. Ada beberapa tanaman yang dapat dijadikan pupuk hijau seperti tanaman yang memiliki ciri yaitu sistem perakarannya dangkal atau memiliki akar serabut, daun lebat tetapi batang tidak terlalu keras, bagian daun lunak sehingga mudah terurai oleh mikroorganisme. Sumber pupuk hijau yang biasanya terurai oleh mikroorganisme yaitu gulma, tumbuhan liar, tanaman atau penutup tanah yang dikenal dengan Leucas clover crop. Nah, selanjutnya ada juga kompos. Kompos adalah hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik dan autorobik. Sedangkan pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah pengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi berbagai campuran bahan yang seimbang, memberikan air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Selanjutnya ada juga sampah ya. Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata presentasi bahan organik sampah mencapai 80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Kompos sangat berpotensi untuk berkembang meningkatkan semakin tingginya jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan air dan menyebabkan terjadinya populasi bau dan lepasnya gas metana ke udara. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.